Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap stay at home kan? Bosan gak di rumah aja? Pasti bosan ya. Tapi selama masa pandemi ini, teman-teman harus tetap mengikuti himbauan pemerintah ya untuk tetap di rumah aja. Kecuali ketika ada keperluan yang mendesak, tapi harus tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini dunia tengah dihebohkan dengan adanya virus jenis baru, yaitu virus corona. Nah, virus corona ini merupakan salah satu jenis virus baru yang menginfeksi saluran pernafasan dan penyebarannya yang sangat cepat. Nah, karena virus ini masih baru, maka belum ada obat yang benar-benar efektif yang dapat kita gunakan untuk melawan virus ini, atau belum ada vaksin yang dapat mencegah seseorang untuk tidak terinfeksi. Tapi teman-teman jangan takut, karena kita bisa melawan virus ini dengan cara meningkatkan sistem imun. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sistem imun kita, misalnya karena faktor lingkungan, makanan, gaya hidup, stres, hormon, dan umur. Nah, ketika sistem imun kita tidak bekerja secara optimal, maka tubuh kita akan rentan dari penyakit. Jadi sebelum jatuh sakit, maka penting kiranya bagi seseorang untuk meningkatkan sistem imun atau menjaga kekebalan tubuh kita. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun kita. Salah satunya dengan mengonsumsi suplemen yang berfungsi sebagai imunodulator. Imunodulator adalah berbagai macam bahan, baik rekombinan, sintetik maupun sistem alamiah yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun. Nah, senyawa-senyawa yang mempunyai prospek cukup baik untuk meningkatkan aktivitas sistem imun itu biasanya dari golongan flavonoid, kurkumin, limonoid, vitamin C. Senyawa-senyawa tersebut dapat kita peroleh dari tanaman herbal yang ada di sekitar kita loh. Mau tahu tanaman apa saja? Check this out! Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai imunomodulator atau imunostimulan. Yang pertama yaitu jahe. Menurut penelitian Natural Product Communication tahun 2014 menemukan cincirol dalam jahe bertanggung jawab sebagai antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Dengan demikian, jahe bisa membantu tubuh melawan radikal bebas dan serangan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, jahe juga mengandung bahan antioksidan diantaranya senyawa flavonoid, polifenol, asam oksalat, dan vitamin C. Antioksidan ini dapat membantu menetralkan efek merusak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman kunyit. Zat aktif kurkumin dalam kunyit adalah antioksidan yang mengandung efek anti radang yang poten. Antioksidan pada kunyit membantu tubuh menangkal radikal bebas dan mengakhiri reaksi berantai radikal bebas di dalam tubuh. Kurkumin pada kunyit bekerja memblokir kerja sitokin dan enzim penyebab inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin, sementara meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenal. Tanaman yang selanjutnya yaitu serai. Serai mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk menangkal radikal-radikal bebas. Antioksidan dalam serai adalah asam klorogenat, isorientin, dan Schwertia japoni. Di dalam serai terdapat dua senyawa yaitu citral dan geranial yang merupakan senyawa yang memiliki efek anti peradangan. Dengan sifat anti peradangan tersebut, serai dapat mencegah berbagai peradangan. Obat herbal memiliki kelebihan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Yang pertama yaitu efek samping yang relatif rendah. Rata-rata obat herbal tidak memiliki efek samping, jikapun ada, hanya sedikit bagi penggunanya. Hal itu disebabkan karena dosis yang digunakan berlebihan. Selanjutnya yaitu bebas toksin. Obat herbal bebas dari racun sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Seringkali obat herbal memberikan efek detoksifikasi dalam tubuh. Selanjutnya yaitu murah dan mudah ditemukan. Hampir semua obat herbal memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Selain itu, obat herbal mudah ditemukan di sekitar kita. Kita dapat menggunakan obat herbal tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Selanjutnya yaitu dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. Obat herbal dapat dikonsumsi dalam jangka panjang.
Namun, perlu diingat juga bahwa penggunaan jangka panjang tanpa mengetahui kandungan secara signifikan tentu tidak baik. Terakhir yaitu mengandung banyak khasiat. Satu jenis obat herbal dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya yaitu jintan hitam atau yang lebih dikenal sebagai habatus sauda. Jintan hitam dapat menyembuhkan migrain, asam urat, diabetes, dan hepatitis. Jika memiliki kelebihan, obat herbal tentu saja memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu salah penggunaan. Biasanya masyarakat menggunakan obat herbal secara empiris, yakni secara turun-temurun. Namun, masyarakat tidak mengetahui dosis yang mana yang dapat menyebabkan efek yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengobatan yang cukup lama. Obat herbal memiliki waktu pengobatan yang cukup lama. Tak heran jika kita sedang menjalani pengobatan secara tradisional, kita harus meminum obat herbal dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir yaitu mudah dicemari oleh mikroorganisme. Air merupakan media pertumbuhan mikroorganisme yang sangat baik. Air digunakan sebagai pelarut pada proses pembuatan obat herbal. Saya akan mempraktikkan cara pembuatan jamu untuk meningkatkan sistem imun kita. Bahan yang digunakan yaitu 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 batang serai, jeruk nipis, 3 sendok makan madu, dan 500 ml air. Pertama-tama, masukkan serai yang telah dipotong. Kemudian masukkan jahe yang telah dipotong juga. Setelah itu, masukkan kunyit yang telah dipotong. Lalu, tambahkan air sebanyak 500 ml. Setelah itu, jamu siap dipanaskan di api kecil. Nah, jika air telah mendidih seperti ini, diamkan selama 2-3 menit. Setelah itu, kompor dimatikan. Setelah itu, kita tunggu hingga air hangat. Jika sudah hangat seperti ini, kita saring masuk ke dalam gelas. Setelah disaring, tambahkan perasan jeruk nipis. Lalu, tambahkan madu sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu, diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini dia jamunya. Oh iya, jangan lupa minum jamu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita.